Halo teman-temanku sekalian, hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang motivasi konsumen. Dalam bertindak, setiap orang pasti memiliki motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Kenapa motivasi itu bisa ada? Karena pada dasarnya ada kebutuhan yang harus kita puaskan. Dari kebutuhan tersebut, muncullah ketegangan atau gairah yang mendorong konsumen untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan tersebut untuk mencapai kepuasannya. Kebutuhan yang dipuaskan pun dibagi menjadi dua, yaitu utilitarian, yang berarti adalah keinginan untuk mencapai manfaat fungsional atau praktis, dan hedonik, yang merupakan kebutuhan yang berdasarkan pengalaman yang melibatkan respon emosional atau fantasi. Dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang, itu dipengaruhi oleh pengalaman uniknya ataupun nilai-nilai seperti budaya, agama, etnis, atau kebiasaannya sehari-hari. Untuk memahami motivasi konsumen, ada dua teori yang dapat menjelaskannya. Yang pertama adalah teori penggerak. Teori ini berargumentasi bahwa keadaan yang tidak menyenangkan dapat muncul jika kebutuhan biologis kita tidak terpenuhi, yang kemudian memunculkan perilaku yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan tersebut. Misalkan, ketika kita sedang kuliah, lalu merasa lapar karena tadi pagi lupa sarapan, maka di saat itu juga itu akan memotivasi kita untuk segera secepat mungkin mengakhiri kelas tersebut dan makan untuk menghilangkan rasa lapar kita. Yang kedua ada teori harapan. Seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan tertentu karena ingin mencapai tujuan tertentu yang sudah dia harapkan, bukan dipengaruhi oleh faktor biologis yang tadi kita bahas di teori penggerak. Kemudian ada konflik motivasi. Ada 3 tipe konflik motivasi yang umum terjadi. Yang pertama, konflik pendekatan dan pendekatan. Konflik ini menghadapkan konsumen pada 2 atau lebih pilihan alternatif yang mereka inginkan. Misalkan, seorang mahasiswa harus memilih antara pulang ke kampungnya atau berpergian dengan teman kelasnya. Yang kedua ada konflik pendekatan dan penghindaran. Konflik ini muncul ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi di saat yang sama, kita juga berusaha untuk menghindarinya. Misalkan, ketika kita ingin membeli es krim, dan di saat yang sama pun juga kita sedang diet. Jadi mau tidak mau, ya kita harus menghindari makanan yang manis supaya diet itu berhasil. Yang ketiga, ada konflik penghindaran dan penghindaran. Konflik ini menemukan konsumen terjebak di antara 2 pilihan alternatif yang sama-sama mereka tidak inginkan. Misalkan, kita dihadapkan dengan pilihan untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli mobil bekas atau membeli mobil yang baru. Selanjutnya, mengklasifikasikan kebutuhan konsumen. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk bisa mengklasifikasikan kebutuhan manusia. Salah satunya dikembangkan oleh Henry Murray. Murray percaya bahwa setiap orang memiliki seperangkat kebutuhan dasar yang sama, tetapi setiap individu berbeda dalam peringkat prioritas dan kebutuhannya. Selanjutnya, kebutuhan khusus dan perilaku pembelian. Pendekatan ini memiliki motivasi lain yang berfokus pada kebutuhan khusus dan konsekuensi tingkah lakunya. Contohnya seperti wanita kerja yang memiliki motivasi yang tinggi, maka ia akan cenderung memiliki pakaian yang formal seperti bisnis dan sangat kecil kemungkinan tertarik pada pakaian yang menonjol feminitasnya. Hierarki kebutuhan Maslow. Pendekatan Maslow, pendekatan umum yang awalnya dikembangkan untuk memahami pertumbuhan pribadi dan pencapaian pengalaman puncak. Implikasi dari hierarki Maslow adalah bahwa seseorang harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar sebelum ia naik menuju level selanjutnya. Tetapi pada intinya hierarki ini diterapkan secara luas dalam pemasaran dan hanya membantu memasar untuk mengingat bahwa konsumen mungkin memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, motif tersembunyi perspektif psikoanalitis. Konsumen bisa tidak menyadari kebutuhan atau keinginan yang sebenarnya mereka coba puaskan, atau mereka tidak mau mengakui bahwa kebutuhan ini ada.
Teori Freudian menjelaskan bahwa manusia berasal dari konflik mendasar antara keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhan fisiknya dan kebutuhan untuk berfungsi di anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perjuangan ini dilakukan dengan pikiran di antara 3 sistem. Yang pertama adalah ID. ID adalah sepenuhnya berorientasi pada kepuasan langsung. ID bersifat egois dan mengarah energi psikis seorang menuju tindakan yang menyenangkan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Penyimbang ID adalah superego. Sistem ini seperti hati nurani seseorang. Superego juga berguna mencegah ID untuk menghindari mencari kepuasan egois. Dan sistem yang ketiga adalah ego. Ego adalah sistem yang menengahi antara ID dan superego. Ego menemukan cara untuk memuaskan ID sehingga bisa diterima di dunia luar. Intinya adalah konsumen tidak bisa serta-merta memberitahu kita tentang motivasi mereka yang sebenarnya untuk memilih produk. Meskipun kita bisa menemukan cara sensitif untuk menanyakannya secara langsung. Selanjutnya, hasrat konsumen. Dalam poin ini, hasrat berguna untuk mengalihkan perhatian dari kepuasan menuju kesenangan proses hasrat. Hal ini berpotensi untuk membuka pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpuasan konsumen daripada yang bisa dijelaskan oleh kebutuhan dan keinginan. Keinginan tubuh dan kesenangan adalah pusat dari pengalaman hasrat. Hasrat juga memperkenalkan kembali aspek motivasi tubuh. Oleh karena itu, hasrat adalah salah satu cara untuk menghadapi konsumen yang sangat bergairah, yang sangat menekankan sisi emosional dan terkadang irasional. Keterlibatan konsumen. Konsumen membentuk hubungan yang kuat dengan produk dan layanannya. Contohnya, seorang konsumen di Brighton, England, menyukai sebuah resto lokal yang bernama All-in-One. Dia selalu teringat nomor telepon dan nama restoran tersebut di kepalanya. Sampai-sampai owner dari restoran tersebut mengatakan, kapanpun dia datang, dia akan tetap menunggu dan bersabar di depan antrian. Nah, dari contoh tersebut menggambarkan bahwa orang bisa sangat terikat pada suatu produk tertentu. Lalu, motivasi konsumen untuk mencapai suatu tujuan meningkatkan keinginan untuk memperoleh produk atau layanan yang dia inginkan. Namun, tidak semua orang termotivasi dengan tingkat yang sama. Keterlibatan didefinisikan sebagai relevansi yang dirasakan seseorang dari objek berdasarkan kebutuhan nilai dan kepentingan yang melekat. Kata objek digunakan dalam pengertian umum dan mengacu pada produk atau merek. Ketika konsumen berniat melakukan apa yang mereka bisa untuk memenuhi suatu kebutuhan, mereka akan termotivasi untuk memperhatikan dan memproses informasi yang dirasakan menjadi relevan untuk mencapai tujuan mereka. Keterlibatan dapat dipandang sebagai motivasi untuk memproses informasi. Saat keterlibatan yang dirasakan dengan suatu produk meningkat, konsumen mencurahkan lebih banyak perhatian pada iklan yang terkait dengan produk tersebut, memberikan lebih banyak upaya kognitif untuk memahami iklan ini, dan lebih memfokuskan perhatian pada informasi terkait produk di dalamnya. Nah, hal ini juga merupakan contoh dari keterlibatan konsumen pada suatu produk. Jenis pemrosesan informasi yang akan terjadi tergantung pada tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen yang paling rendah dicirikan oleh diam. Hal ini disebabkan karena konsumen tidak memiliki motivasi untuk mempertimbangkan produk-produk alternatif lainnya. Tingkat keterlibatan kedua, ketika konsumen benar-benar terlibat dengan produk iklan atau situs web, mereka masuk apa yang disebut dengan kondisi flow. Flow adalah pengalaman optimal yang ditandai dengan rasa senang, perasaan memegang kendali, konsentrasi dan perhatian yang sangat terfokus, dan yang keempat, kenikmatan mental dari aktivitas itu sendiri. Tingkat keterlibatan yang terakhir adalah cold product. Dapat diartikan sebagai produk yang mempunyai konsumen setia, sering mendapatkan pujian dari konsumen, dan menjadi ajang perebutan antar konsumen. Bahkan, sampai mendapat pemujaan dari konsumen dengan melibatkan suatu brand. Contohnya adalah, jika seseorang sudah menggunakan produk Apple, pasti mereka itu enggan untuk pindah ke merek lain. Karena menggunakan Apple itu sudah menjadi passion dari hidup mereka. Ada beberapa jenis keterlibatan yang luas terkait dengan produk, pesan, atau penerima, yaitu konsumen.
Keterlibatan yang pertama adalah keterlibatan produk terkait dengan tingkat minat konsumen pada produk tertentu. Banyak promosi penjualan dirancang untuk meningkatkan jenis keterlibatan ini. Keterlibatan yang kedua adalah keterlibatan tanggapan pesan atau juga dikenal dengan keterlibatan iklan, mengacu pada minat konsumen dalam memproses komunikasi pemasaran. Keterlibatan yang ketiga adalah keterlibatan situasi pembelian, mengacu pada perbedaan yang mungkin terjadi saat membeli objek yang sama untuk konteks yang berbeda. Keterlibatan yang terakhir adalah keterlibatan ego. Kadang-kadang digambarkan sebagai keterlibatan abadi karena mengacu pada pentingnya dari suatu produk ke konsep diri konsumen. Ya, selanjutnya strategi dalam meningkatkan keterlibatan konsumen. Tentu saja kita tidak perlu berdiam diri, tetapi harus ada sesuatu hal yang mendorongnya. Walaupun setiap konsumen dalam tingkat keterlibatannya berbeda seperti pesan produk pemasar, tidak hanya duduk diam saja mengharap yang terbaik. Namun, dengan sadar dari beberapa faktor dasar untuk meningkatkan bahkan menurunkan perhatian, seperti menarik perhatian konsumen dengan memasang iklan yang dapat menarik perhatian, menyertakan selebriti dalam mendukung minat dalam iklan, dengan menggunakan video yang bisa menarik pemirsa, dengan gambar yang berwarna lengkap, dengan musik yang bagus. Kemudian, pengertian nilai secara umum adalah keyakinan tentang beberapa keadaan. Akhir yang diinginkan yang melampaui situasi tertentu dan memandu pemilihan perilaku. Maka nilai adalah umum dan berbeda dari sikap yang tidak berlaku untuk perilaku tertentu. Sistem nilai. Satu perspektif tentang studi nilai menekankan bahwa apa yang membedakan budaya adalah kepentingan relatif atau peringkat dari nilai-nilai universal ini. Rangkaian peringkat ini membentuk sistem nilai budaya. Sebagai contoh, nilai rasa sangat penting di Jerman dan Norwegia, tapi lebih penting lagi di Amerika Serikat. Begitu pula nilai keamanan sangat penting di Jerman dan Amerika Serikat, tetapi kurang penting di Norwegia. Setiap budaya dicirikan oleh dukungan anggotanya terhadap sistem nilai. Proses mempelajari kepercayaan dan perilaku yang didukung oleh budaya sendiri disebut enkulturasi. Sebaliknya, proses pembelajaran sistem nilai dan perilaku budaya lain seringkali menjadi prioritas bagi mereka yang ingin memahami konsumen dan pasar di luar negeri disebut akulturasi. Selanjutnya, di bagian penerapan nilai untuk perilaku konsumen. Terlepas dari kepentingannya, nilai-nilai belum diterapkan secara luas untuk memeriksa langsung perilaku konsumen, seperti yang diharapkan. Salah satu alasannya adalah bahwa konsep berbasis luas seperti kebebasan, keamanan, atau harmoni batin lebih mungkin mempengaruhi pola pembelian umum daripada untuk membedakan antara merek dalam kategori produk. Dengan demikian, disarankan agar pengalaman konsumen dapat menghasilkan 8 jenis nilai konsumen yang berbeda, yaitu pertama, efisiensi adalah mengacu pada kemudahan bagi konsumen. Kedua, keunggulan, yaitu berkaitan dengan pengalaman kualitas. Ketiga, status, yaitu ketika konsumen mengejar kesuksesan dan terlibat dalam manajemen kesan dan konsumsi yang mencolok. Keempat, harga diri, yaitu berkaitan dengan kepuasan menjadi fokus. Kelima, bermain, yaitu nilai bersenang-senang dalam mengkonsumsi. Keenam, estetika, mencari keindahan dalam konsumsi seseorang, seperti fashion, seni. Ketujuh, etika, pilihan konsumen yang benar secara moral atau politis. Yang kedelapan, spiritualitas, yaitu mengalami transformasi magis atau kesucian dalam konsumsi, seperti kolektor setia.